Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tentu saja, kekuatan utama kompetisi sekarang praktis sepenuhnya adalah para kultivator alam abadi sejati di tingkat kedua atau ketiga, dan para kultivator di tingkat pertama hanya melihat dan memperluas pengetahuannya. Pada saat ini, kotak giok persegi ditempatkan di platform lelang, dan di dalamnya ada buku giok berwarna ungu. Barang lelang berikutnya adalah teknik kultivasi abadi sejati bermutu tinggi, teknik petir Violetsky Raites. Ini adalah teknik kultivasi atribut petir yang sangat langka, dan jika seseorang dapat mengolahnya dengan sempurna, seseorang akan dapat membuka semua 36 bukaan abadi dalam sekali jalan, memungkinkan seseorang untuk menembus alam abadi sejati dan menjadi abadi emas. Berbicara tentang asal-usulnya, saya khawatir semua orang tidak terbiasa dengannya. Violet Sky Guru yang menyapu seluruh wilayah Laut Blackwing beberapa juta tahun yang lalu mengandalkan teknik kultivasi ini untuk secara berturut-turut memusnahkan 3 kultivator alam dewa sejati tahap lanjut dari luar wilayah Laut Blackwing. Wen Hua berbicara perlahan. Setelah kata-kata ini diucapkan, lingkungan sekitar langsung menjadi gempar dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat, dan bahkan sampai beberapa seruan terkejut terdengar dari kamar di lantai 3. Hati Hanli tersentak saat mendengar kata-kata apertur abadi yang disebutkan Wen Hua. Meskipun energi abadi di dalam tubuhnya telah selesai berubah setelah dia memulihkan kultivasinya, dan kultivasinya tampaknya telah stabil pada tahap awal alam abadi sejati, tetapi karena kehilangan ingatannya dan kurangnya yang cocok teknik kultivasi, dalam arti tertentu, dia belum benar-benar mulai berkultivasi. Namun, melalui beberapa teknik kultivasi abadi bumi yang pernah dia hubungi di masa lalu, dia samar-samar tahu bahwa bukaan abadi terkait erat dengan kemajuan ranah kultivasi seseorang di masa depan, dan tampaknya seseorang bisa menjadi abadi emas setelah membuka semua 36 Immortal Apertures. Tetapi teknik kultivasi Dewa Bumi lebih berfokus pada pengumpulan energi keyakinan dan kondensasi energi hukum, dan sangat sedikit menyebutkan tentang bukaan abadi. Sepertinya seseorang hanya perlu menghabiskan beberapa puluh ribu tahun untuk perlahan membuka bukaan abadi, dan itu sama bahkan di kitab suci air berat Black Sea. Haha, meskipun Violet Sky Guru telah hilang selama jutaan tahun, teknik kultivasi ini telah diwariskan. Namun, saya harus memperingatkan Anda sebelumnya bahwa kondisi untuk mengolah teknik kultivasi ini agak keras. Seseorang harus memiliki akar roh atribut petir kelas atas atau memiliki fisik 5 petir, fisik sejati sumsum petir, atau fisik atribut petir bawaan lainnya untuk mengembangkan teknik kultivasi ini menjadi penguasaan. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Baiklah, saya akan langsung ke pengejaran. Harga awal dari teknik kultivasi ini adalah 500 batu roh kelas atas, dan setiap kenaikan harus tidak kurang dari 10 batu roh. Wen Hua agak puas dengan reaksi semua orang, dan dia tersenyum ringan sebelum memperkenalkan barang-barang dengan semangat dan kepastian sebelum mengumumkan dimulainya penawaran. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah teknik kultivasi abadi sejati tingkat tinggi, belum lagi bahwa itu adalah teknik kultivasi tipe petir yang terkenal dengan kekuatannya, mata banyak orang di sana menyala. Meskipun ada banyak dewa bumi di area Laut Blackwing, bahkan ada lebih banyak kultivator keliling. Apa yang paling tidak mereka miliki adalah teknik kultivasi tingkat tinggi yang bagus. Namun, ketika mendengar tentang kondisi latihan yang keras, banyak orang mengungkapkan ekspresi kecewa. Namun, masih banyak orang dengan tatapan membara. Saat ini, Hanli juga kekurangan teknik kultivasi. Hatinya sedikit tergerak, tetapi karena kondisi kultivasi, dia dengan menyesal menggelengkan kepalanya. 510, 530, 580. Meskipun Hanli tidak menawar, orang lain iri dan segera mulai bersaing dengan sengit. Segera,
harganya didorong menjadi 700 batu roh kelas atas. 800. Suara yang agak malas terdengar, tapi itu berasal dari sebuah kotak di lantai 3, langsung menaikkan harganya sebesar 100. Orang yang sebelumnya menawarkan 600 batu roh kelas atas adalah seorang sarjana parubaya di lantai 2. Setelah terkejut sesaat, dia mengertakkan gigi dan menaikkan harganya. Saya menawarkan 850 batu roh kelas atas. 900. Suara malas itu sepertinya sedikit tidak sabar. Dia sangat kaya dan sombong. Jelas, jika seseorang menaikkan harganya lagi, dia tidak keberatan menaikkan harganya menjadi 1000. Melihat ini, Han Li tidak bisa menahan senyum. Kekayaan bersihnya saat ini, termasuk hadiah dari penguasa pulau, 2 makhluk abadi keliling Pulau Bulu Hijau, dan 3 kejahatan Shaoshan, menambahkan hingga sekitar 1000 batu roh kelas atas. Mengenai pelelangan ini, dia telah meminta Musue untuk menanyakan tentang beberapa hal yang mungkin muncul dalam pelelangan, dan dia juga memiliki target yang dia inginkan. Awalnya, dia mengira dia cukup kaya untuk membeli barang yang dia inginkan. Sekarang, sepertinya dia adalah katak di dalam sumur. Kekayaan bersih orang-orang tua yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun ini sungguh menakjubkan. Ketika suara malas itu menaikkan harganya menjadi 900 batu roh kelas atas, pria parubaya di lantai 2 itu enggan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Munculnya teknik guntur awan ungu adalah titik balik, membawa pelelangan ke klimaks yang lengkap. Meskipun harta berikut tidak sebagus teknik guntur awan ungu, orang-orang yang termotivasi oleh suasana pelelangan yang antusias mulai sering menawar. Item lelang lainnya diletakkan di atas meja, tapi itu adalah palu emas gelap. Kepala palu seukuran kepala manusia dan berbentuk segi 8. Panjang gagangnya lebih dari 4 kaki, dan penampilannya tidak istimewa. Namun, ketika palu yang berat ini diletakkan di atas meja, itu membuat orang merasa seperti gunung raksasa sedang menekan mereka. Harta berikutnya adalah artefak surgawi pasca Natal yang disebut palu pengangkat gunung. Itu dilemparkan dari campuran kristal tembaga berusia 10.000 tahun dan besi dingin emas gelap. Itu mengandung hukum emas, dan ketajamannya tertahan. Kekuatan satu pukulan palu sudah cukup untuk membelah gunung dan membelah sungai. Namun, harta ini luar biasa beratnya, dan saya khawatir kultivator biasa tidak akan dapat mengendalikannya dengan bebas. Kemudian, mari kita mulai penawaran. Harga awalnya adalah 600 batu roh kelas atas, dan kenaikannya adalah 10 buah. Wen Hua mengumumkan. Mata Han Li tiba-tiba menyala, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Sasarannya adalah artefak dewa ini. Selanjutnya, dia perlu menemukan pedang bambu awan dan barang-barang lainnya, yang akan sulit dan berbahaya. Saat ini, dia tidak memiliki harta karun spiritual yang sesuai, dan sangat membutuhkan 1 atau 2. Meskipun dia tidak dapat mengaktifkan hukum emas yang terkandung dalam palu pengangkat gunung, harta ini sangat cocok untuk seorang abadi kekuatan seperti dia. 610, 630, 660. Meskipun ada beberapa persyaratan khusus, Han Li bukan satu-satunya yang mengincar palu pengangkat gunung. Sebelum dia sempat berbicara, banyak orang sudah menawar. Segera, harganya melonjak menjadi 700 batu roh kelas atas. 900. Teriak Han Li tanpa ragu, langsung menaikkan harganya sebesar 200. Jika dia tidak menawar harga yang lebih tinggi untuk menekannya, dia tidak tahu seberapa tinggi harga akan naik jika ini terus berlanjut. Orang-orang di sekitarnya terkejut, dan mereka semua menoleh. 1000. Sebuah suara datang dari lantai 3, tapi itu adalah suara yang asing. Kedengarannya seperti orang tua, dan tidak ada yang tahu dari faksi mana dia berasal. Wajah Han Li menjadi gelap, dan matanya berkedip. Selain batu roh, dia telah menyiapkan beberapa harta lainnya. Tentu saja,
Yang paling penting adalah bunga kelahiran, yang telah matang selama 30.000 tahun itu sangat berharga. 1200. Sebelum Hanli dapat berbicara, suara lain terdengar. Itu adalah suara malas dari sebelumnya, dan dia menaikkan harga sebesar 200 sekaligus. 1500. Suara tua itu mendengus dan menaikkan harganya lagi. 1800. Tidak hanya puluhan ribu kultivator di lantai pertama yang tercengang, tetapi bahkan para kultivator di lantai 2 tersentak kaget ketika mereka melihat orang-orang di 2 kotak di lantai 3 menaikkan harga ratusan batu roh kelas atas. Hanli tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kedua suara itu terus menawar, dan harganya segera melebihi 2000 batu roh. Pada akhirnya, suara lama memenangkan tawaran untuk 2300 batu roh. Waktu berlalu dengan lambat, setengah hari telah berlalu. Saat ini, lelang telah memasuki tahap akhir. Semakin banyak harta langka muncul, termasuk semua jenis bahan yang mengandung kekuatan hukum, teknik kultivasi tingkat bumi tingkat tinggi, tumbuhan abadi, beberapa binatang langka, dan bahkan telur naga-naga dingin berkepala 9. Sebagai roh sejati, naga dingin berkepala 9 lahir dengan kemampuan untuk mengendalikan hukum air. Ketika dewasa, kekuatannya sebanding dengan dewa sempurna tahap menengah, dan itu jauh lebih kuat daripada binatang aneh Tai Chi yang pernah ditemui Hanli sebelumnya. Karena sangat luar biasa, tidak ada kekurangan pembeli. Pada akhirnya, dimenangkan oleh seseorang di ruang pribadi di lantai 3 dengan lebih dari 2000 batu roh kelas atas. Ini adalah harta yang sebenarnya. Pada saat ini, meskipun kultivator biasa hanya bisa memandang iri, banyak dari mereka diam-diam berseru di dalam hatinya. Hanli melihat pemandangan yang ramai di depannya, tapi dia sedikit linglung. Hal-hal ini bukanlah yang dia butuhkan. Meskipun ada beberapa harta roh yang kuat, dan bahkan harta karun surgawi yang mendalam, mereka tidak cocok untuknya, jadi dia tidak menawar. Harta berikutnya adalah 3 manik-manik petir air berat. Harta karun ini diciptakan oleh seorang ahli yang mahir dalam hukum air dari 3 lapisan air berat. Meskipun itu adalah harta yang dapat dikonsumsi, itu sangat kuat. Bahkan kultivator dewa sempurna tahap menengah mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera setelah terkena manik-manik ini. Saat Wen Hua berbicara, 3 kotak giok biru diletakkan di atas meja. Masing-masing berisi manik-manik hitam seukuran kelengkeng. Ada kabut hitam samar yang tertinggal di permukaan. 3 manik guntur air berat, harga awalnya adalah 500 batu roh, dan setiap kenaikan harus tidak kurang dari 10 batu roh. Wen Hua mengumumkan harganya. Ada keributan di antara para kultivator di bawah, dan banyak dari mereka tampak bersemangat. Sebagai harta roh yang hanya bisa digunakan sekali, Heavy Water Thunder Bat sangat mahal, tapi masih layak dibeli jika memiliki kekuatan untuk melukai dewa sempurna tahap menengah. Manik petir air berat. Hanli bergumam. Dia menyentuh kantong air asli di pinggangnya, dan sebuah ide muncul di benaknya. Sementara dia berpikir, penawaran sudah dimulai. Setelah putaran persaingan antara orang-orang di lantai 2 dan 3, harganya terus naik, dan dalam sekejap mata, sudah mencapai 700 batu roh. 750. Hanli mengangkat tangannya dan menawar. Harga tersebut sudah cukup tinggi, dan beberapa orang yang semula mengikuti pelelangan langsung terdiam. 760. Sebuah suara terdengar. Itu adalah pemuda berambut merah tidak jauh dari sana. 800. Hanli melirik pemuda berambut merah dan menaikkan harganya lagi tanpa ragu. Pemuda berambut merah itu ragu-ragu sejenak. 850. Suara lain terdengar tiba-tiba, dan itu adalah pria botak di lantai 2. 900. Hanli segera menaikkan harganya. 1000. Pria botak itu melirik Hanli, dan jejak cibiran melintas di matanya yang agak ganas.
Harga 3 mutiara petir air berat telah mencapai 1000 batu roh kelas atas, dan ini menyebabkan hampir semua orang yang hadir terdiam. Bukannya tidak ada yang mampu membayar harga ini, tetapi semua orang merasa bahwa harga ini tidak sepadan. Lagi pula, ini adalah harta sekali pakai, dan 1000 batu roh kelas atas mungkin dapat membeli artefak abadi buatan yang tidak berkualitas biasa. Jadi, pandangan semua orang mulai bergerak bolak-balik antara Han Li dan pria botak, dan mereka benar-benar memiliki mentalitas menonton pertunjukan. Tentu saja, orang yang paling bahagia saat ini tidak lain adalah pembawa acara pelelangan, Wen Hua. Semakin tinggi harga barang lelang, semakin tinggi komisi dan reputasi yang akan diperolehnya. 1000 batu roh kelas atas, pergi sekali. Ada lagi yang mau menawar. Wen Hua berdeham dan berbicara seperti ini, tapi tatapannya langsung menatap Han Li. Han Li mengerutkan kening saat ini, dan dia terdiam. Jejak kepuasan muncul di mata pria botak itu ketika dia melihat ini, dan tatapannya tampak dengan santai menyapu sekeliling. Melihat semua orang diam dan tidak berniat menawar, dan Wen Hua sudah berteriak, pergi 2 kali, rasa puas diri di mata pria botak itu semakin dalam. Di platform lelang, Wen Hua hendak menyerang ketika dia melihat tidak ada yang menawar. Aku tidak punya cukup batu roh. Rekan Taois, tolong lihat berapa nilainya. Sebuah suara tiba-tiba bergema, dan itu adalah Han Li. Begitu kata-kata ini diucapkan, para penonton menjadi gempar. Pria botak itu sedikit tercengang, tapi kemudian seringai menghina muncul di sudut mulutnya. Pria berjanggut yang diubah oleh Han Li mengeluarkan kotak batu giok panjang dan memberikannya kepada pelayan di sampingnya. Pelayan wanita itu bergidik di dalam hatinya dan buru-buru memegang kotak batu giok itu. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, dia buru-buru berjalan ke sisi platform lelang dan meletakkan kotak giok di atas meja panjang di depan pria tua berpakaian abu-abu dan wanita parubaya. Pria berpakaian biru dan wanita parubaya itu duduk tegak dan tidak bergerak. Jelas, mereka tidak terlalu tertarik pada hal-hal yang bisa diambil Han Li sebagai jaminan. Bagaimanapun, mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas. Pada titik pelelangan ini, mereka telah menilai harta yang tak terhitung jumlahnya. Kebanyakan biasa-biasa saja, dan yang paling berharga hanyalah sepotong kecil batu jiwa laut dengan jejak hukum atribut air. Namun, itu ditawarkan dengan harga 480 batu roh kualitas terbaik. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat bahwa kedua temannya acuh tak acuh, dia dengan santai mengulurkan tangan dan mengambil kotak batu giok itu. Dia dengan lembut membuka tutupnya dan membuka celah. Pria tua itu tiba-tiba mengangkat alis putihnya dan berseru kaget. Dia kemudian melihat ke arah Han Li dan menyerahkan kotak batu giok itu kepada pria berjubah biru di sebelahnya. Pria besar itu melihat perubahan ekspresi pria tua alis putih itu dan mau tidak mau mengulurkan tangan untuk membuka celah di kotak batu giok. Dia langsung terkejut dan setelah hening sejenak, dia menyerahkan kotak batu giok itu kepada wanita parubaya itu. Setelah wanita parubaya melihatnya, sedikit keterkejutan muncul di matanya, tetapi dia hanya melirik ke arah Han Li dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga mendiskusikan beberapa kata melalui transmisi suara. Pria tua berjubah abu-abu itu terbatuk sedikit dan memandang Han Li, "Tuan, kami memperkirakan nilai barang ini adalah 1000 batu roh kualitas terbaik. Apakah Anda bersedia menerimanya?" Begitu kata-kata itu keluar, senyum di wajah pria botak itu benar-benar membeku. Apakah aku salah dengar? Benda apa ini? Harganya 1000 batu roh berkualitas tinggi. Mungkinkah itu senjata peri postnatal? Sepertinya tidak. Mungkinkah itu semacam ramuan? Menurut aturan lelang, penilai tidak serta-merta mengumumkan apa yang menjadi jaminan, sehingga orang-orang di lantai 1 langsung membicarakannya. Banyak orang yang akrab di lantai 2 juga mulai berbisik dan menebak.
Aku akan menaikkan harganya 1.100 batu roh. Han Li sedikit mengernyit, tapi kemudian santai. Dia mengangguk pada lelaki tua berjubah abu-abu untuk menunjukkan persetujuannya, dan kemudian langsung menyebutkan harganya. Item dalam kotak batu giok adalah Birthing Soul Flower berusia 30.000 tahun yang telah dia kembangkan. Itu adalah komoditas panas mutlak di wilayah Laut Blackwing. Jadi, dia sebenarnya tidak terlalu puas dengan harganya. Namun, dia sangat membutuhkan batu roh. Selain itu, ramuan roh yang sangat dicari oleh orang lain tidak ada artinya baginya. Jadi, setelah beberapa pertimbangan, dia menyetujui harganya. 1.150. Pria botak itu ragu-ragu sejenak, lalu meneriakkan harga lain. 1.200. 1.300. 1.500, kata Han Li dengan tenang. Huff. Ketika pria botak itu mendengar ini, ekspresinya berubah untuk beberapa saat. Pada akhirnya, dia mendengus dingin, menyilangkan tangan, dan bersandar di kursi. Dia tidak menyebut harga lain. 3 mutiara petir air berat, 1.200 batu roh, terjual. Ekspresi Wen Hua gembira, dan dia segera mengumumkan. Setelah itu, seorang wanita muda berbaju hitam berjalan ke sisi Han Li, tersenyum manis, dan berkata dengan lembut. Senior, apakah Anda ingin melakukan transaksi sekarang, atau menunggu sampai pelelangan selesai? Jika Anda ingin melakukan transaksi sekarang, Anda harus pindah ke aula belakang. Ayo lakukan transaksi sekarang, kata Han Li tanpa berpikir, berdiri, dan mengikuti wanita muda berbaju hitam ke sisi aula. Di salah satu kotak di lantai 3, penguasa Pulau Angin Hitam, Lu Jun, sedang duduk di sana. Di sampingnya duduk seorang wanita muda yang sangat anggun berbaju putih. Itu adalah Lu Yuqing. Tatapan Lu Yuqing tertuju pada Han Li melalui kotak, dan alisnya sedikit berkerut. Yuqing, ada apa? Lu Jun melihat ini dan bertanya. Tidak ada apa-apa, hanya saja untuk beberapa alasan, orang itu memberiku perasaan yang familiar. Lu Yuqing memiringkan kepalanya dan berkata setelah berpikir sejenak. Familiar, pernahkah kamu melihat orang ini sebelumnya? Lu Jun mengikuti pandangannya dan menatap Han Li. Han Li kebetulan masuk ke kamar di sebelah aula. Tidak ada, mungkin itu ilusi. Lu Yuqing menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, pelelangan berlanjut. Saat item berikutnya muncul, tatapannya langsung tertarik. Di dalam ruangan, seorang lelaki tua berbaju hitam duduk bersila dengan kotak giok berbentuk strip di tangannya. Rekan Taois, silakan duduk. Pria tua itu berdiri, dan dengan senyum di wajahnya, dia menangkupkan tangannya. Han Li duduk di seberangnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan lambaian tangannya, setumpuk kecil batu roh berkualitas tinggi muncul di atas meja. Jumlahnya persis 500. Hehe, orang itu benar-benar orang yang terus terang. Pria tua berbaju hitam itu tertawa dan melambaikan tangannya. 3 kotak giok muncul di atas meja. Han Li melambaikan lengan bajunya, dan tutup kotak batu giok dibuka. Melihat 3 tetesan air berat tergeletak dengan tenang di dalam, dia mengangguk puas. Setelah transaksi, dia mengangguk pada lelaki tua itu. Dia tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi, jadi dia berdiri dan berjalan keluar. Rekan Taois, tolong tunggu sebentar. Pria tua berpakaian hitam itu segera berdiri dan memanggil Han Li. Apa saranmu untukku? Han Li bertanya dengan tenang. Aku tidak pantas mendapatkan saran. Aku hanya diminta oleh seseorang untuk menanyakan apakah ada orang yang memiliki bunga jiwa bersalin lagi untuk dijual. Selama berusia lebih dari 20.000 tahun, kami bersedia membelinya dengan harga tinggi. Harganya tentu bisa dinegosiasikan, kata lelaki tua berbaju hitam itu dengan cepat. Hehe, jika aku memiliki lebih banyak bunga jiwa kelahiran, aku akan mengeluarkannya selama pelelangan. Bagaimana aku bisa membiarkan harta karun itu hilang dariku?
Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, aku hanya berhasil mendapatkan yang ini karena keberuntungan. Ketika lelaki tua berbaju hitam mendengar ini, jejak penyesalan muncul di wajahnya. Han Li berbalik dan hendak pergi. Namun, dia baru saja mengambil langkah ketika tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan bertanya, ngomong-ngomong, aku juga punya sesuatu untuk ditanyakan kepada rekan Taois. Apakah kamu tahu siapa yang memurnikan 3 tetesan petir air berat ini? Ketiga tetesan petir ini dibeli oleh rumah lelang kami secara kebetulan, jadi kami tidak terlalu yakin siapa yang menyempurnakannya. Namun, menurut pengetahuan saya, itu pasti ahli dari luar wilayah Laut Blackwing. Orang tua itu tertegun sebelum dia menjawab. Han Li mengangguk dan berjalan keluar ruangan. Dia kembali ke rumah lelang dan duduk sekali lagi. Pada saat ini, dia telah menarik perhatian banyak orang di sekitarnya, dan tatapan banyak orang mulai menyapu ke arahnya dengan sengaja atau tidak sengaja. Dia secara alami tidak peduli sama sekali dan memperlakukannya dengan tenang. Harta karun berikutnya adalah sepasang tanduk dari binatang alam abadi sejati tahap akhir, kelabang Sky Splitter. Itu terpelihara dengan sempurna dan tidak kehilangan jejak spiritualitasnya. Harga awalnya adalah 600 batu roh kelas atas, dan setiap kenaikan tawaran harus tidak kurang dari 10. Di peron lelang, Wen Hua melambaikan tangannya, dan sepasang tanduk dengan cahaya ungu yang mengalir muncul di peron, memancarkan segudang lampu ungu. Para kultivator di aula melonjak dengan semangat, dan mereka segera mulai bersaing dengan intens. Han Li tentu saja tidak berniat untuk berpartisipasi. Dia hanya menyaksikan pelelangan berlanjut dengan ekspresi tenang dan tidak pergi terlebih dahulu. Lebih dari 2 jam kemudian, rekan Taois, saya kira Anda sudah menunggu lama. Item berikutnya adalah akhir dari pelelangan. Ekspresi Wen Hua agak bersemangat saat dia menarik sebuah benda dengan lambaian tangannya dan meletakkannya di platform lelang. Itu adalah kotak kayu merah tua dengan banyak jimat roh menempel di atasnya, dan disegel dengan sangat rapat. Tetapi meskipun demikian, energi roh dari langit dan bumi di sekitar kotak kayu itu berfluktuasi secara samar, dan kemudian lingkaran demi lingkaran api muncul di atasnya. Murid Han Li sedikit mengerut saat jejak keingintahuan muncul di kedalaman matanya. Para kultivator lain bahkan dengan tidak sabar melepaskan banyak helai indera ilahi dengan maksud untuk menyelidiki isi kotak kayu itu, tetapi semua terhalang oleh jimat roh di atasnya. Wen Hua tidak senang dengan tindakan mereka memeriksa kotak kayu itu, dan dia mengungkapkan senyuman saat dia melantunkan dan memukul banyak segel dengan lambaian tangannya. Jimat roh pada kotak kayu itu terbang satu persatu, dan setelah jimat terakhir terbang, kotak kayu itu terbuka untuk mengungkapkan pil obat bulat dan merah tua di dalamnya. Pil obat hanya seukuran ibu jari, dan memancarkan untaian cahaya merah-merah yang seperti api yang beriak ke arah sekitarnya. Di permukaan pil obat ini ada garis merah-merah yang agak mencolok. Ketika dilihat dengan hati-hati, itu tampaknya diringkas menjadi bentuk dari jimat hukum yang tak terhitung jumlahnya, dan itu memberi orang lain perasaan yang sangat mendalam yang hampir seperti dao surga. Semuanya, kamu benar. Ini justru pil Dao yang disebut Raja Pil. Ketika Wen Hua berbicara di sini, suaranya membawa sedikit kegembiraan. Sebagai seorang alkemis peringkat bumi, pengejaran terhadap Dao Pils adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa.